sekedar menaikkan baliho itu ndak ada gunanya. Kenapa? Masyarakat hanya mengenal kita lewat baliho. Jadi saya begitu meniatkan diri untuk maju menjadi bakal calon wakil wali kota, saya langsung turun ke masyarakat. Saya melihat kepemimpinan di Parepare. Sebelum-sebelumnya kan wali kotanya laki-laki, wakilnya laki-laki. Pindah periode lagi, sebegitu lagi. Wali kotanya laki-laki, wakilnya laki-laki lagi. Tidak ada yang menghabiskan masa periodenya bersama. Baru berjalan 2 tahun, sudah berlawanan. Kenapa sama-sama mau memimpin? Dan saya juga melihat di kota Parepare itu hampir 68% itu pemilihnya perempuan. Wow. Jadi lebih banyak perempuan sebenarnya pemilihnya daripada laki-laki. Ya, dan saya mau bikin sejarah nih di kota Parepare. Insya Allah kalau memang garis tangan saya menakdirkan saya untuk menjadi wakil, saya mau bikin sejarah. Wakil wali kota pertama perempuan di kota Parepare itu adalah saya. Halo sahabat Tupi, jumpa lagi dalam podcast catatan jurnalis Sukriansa. Dan sebagaimana episode-episode sebelumnya, catatan jurnalis Sukriansa kembali akan menghadirkan salah seorang tokoh yang akan ikut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Dan kali ini tokoh ini akan daerah kontestasinya di Kota Madya Parepare. Langsung saja saya perkenalkan, nama beliau adalah Reski Anugrah Aziz. Selamat sore Mbak Reski. Selamat sore. Terima kasih berkenan hadir di podcast catatan jurnalis Sukriansa. Saya panggil Mbak Reski ya. Mbak Reski bisa, Mbak Kiki bisa. Oh, Mbak Kiki aja ya. Ya. Nah, Mbak Kiki, dengar-dengar Mbak Kiki akan maju meramaikan kontestasi pilkada di Parepare, benar ya? Betul sekali. Oke. Apa yang membuat Mbak Kiki ini terdorong untuk ikut berkontestasi? Oh iya. Jadi sebenarnya kalau untuk darah politik itu memang sudah ada, karena ada pepatah mengatakan kalau kita punya darah politik itu pasti akan turun ke salah satu keturunannya. Jadi almarhum bapak saya anggota DPRD 2 periode itu di masa tahun 1999 sampai dengan 2004 sampai dengan 2009. Itu dari 2 periode. Nah, mungkin darah politik bapak itu menurun ke saya, karena semua kakak saya kan semua ini birokrat, semua di pemerintahan. Nah, hanya saya saja yang di swasta. Nah, setelah ini rame ini pilkada, khususnya di Parepare, kakak saya mendorong saya untuk maju, tapi saya maju sebagai bakal calon wakil wali kota, jadi wakil. Wali kota mendampingi nanti wali kota terpilih insya Allah. Itu dia. Jadi saya memang dari dulu memang ada kepikiran untuk mau ke politik, tapi saya nggak tahu waktunya kapan. Nah, mungkin pada saat sekarang saya merasa nah inilah waktunya. Iya. Dari dulu itu maksudnya sejak kecil memang ada gairah untuk terjun ke politik, atau sejak kapan itu maksudnya? Kalau sejak kecil enggak sih, sejak ini kayaknya deh, sejak saya bekerja di perbankan. Saya kan salah satu karyawan di salah satu perbankan. Saya kerja di perbankan mungkin karena sudah 20 tahun saya di perbankan, sehingga ya ada kepikiran mau beralih ke dunia politik. Cuman saya berpikir kapan waktunya, saya nggak tahu kapan. Iya. Apa yang menarik di politik dalam pandangan Mbak Kiki ini sehingga setelah 20 tahun di perbankan kemudian tergelitik untuk terjun di politik? Apa yang menarik? Apa yang menjadi tantangan atau inspirasi dari seorang Mbak Kiki? Ya, itu dia, karena saya sebenarnya suka tantangan. Di kantor pun seperti itu, sehingga saya juga di perbankan
kalau di challenge, dikasih tantangan, ya saya terima. Iya. Saya suka di challenge. Nah, mungkin terjun ke politik karena di dunia politik itu penuh dengan tantangan. Ya berarti karena saya memang suka dengan tantangan, ya saya berani masuk ke situ. Apalagi untuk mengabdikan diri di kota kelahiran saya, ya kenapa tidak? Oh, Mbak Kiki asli Parepare. Saya asli Parepare, putri daerah Parepare. Di daerah Parepare. Lahir, besar, dan sekolah di kota Parepare. Tapi bukan putri darah Parepare atau putri pariwisata Parepare, enggak pernah ikut di situ. Kalau untuk itu enggak pernah. Cuman kalau mau cerita lagi ke masa dulu, saya juga sebenarnya salah satu putri Ajata Pareng. Jadi saya pernah ikut-ikut di model. Kalau dulu kan mungkin waktu zaman sekolah badannya kita kan masih kayak model. Kalau sekarang juga masih kayak model. Oh, alhamdulillah. Sekarang sudah melar kiri kanan. Jadi tapi paling tidak dulu pernah bergabung lah bergabung di Putra Putri model Ajata Pareng. Jadi memang sejak dulu pergaulannya sudah luas ya? Iya. Oke. Mungkinkah itu bisa menjadi modal untuk terjun ke politik? Bisa sekali tentu. Karena sebenarnya kita untuk maju ke dunia politik atau maju ke apapun itu yang terkait jiwa kepemimpinan, kita harus punya kelebihan. Kelebihannya bisa bermacam-macam. Ya. Bisa misalnya dalam bidang seni, Betul. bidang olahraga, atau ilmu, atau apapun itu, yang jelas kita harus punya kemampuan. Karena kenapa? Untuk menjadi pemimpin kita harus punya itu supaya sebagai role model buat orang-orang yang ada di bawah kita. Ada nggak keinginan atau teman-teman waktu jadi model itu sampai sekarang masih saling tukar informasi atau masih saling Kalau tukar informasi kayaknya sudah ini deh, karena sebagian besar mereka lebih ke ibu rumah tangga sih. Kalau saya perhatikan teman-teman yang ini kemarin. Cuman kalau untuk bertemu, kalau saya kembali ke Parepare, karena saya meninggalkan Parepare itu bukan berarti tidak balik kampung. Saya biasa kembali seminggu sekali karena orang tua saya tinggal di Parepare. Jadi kalau saya kembali ke Parepare, saya biasa bertemu dengan rekan-rekan saya waktu ini di Ajata Pareng. Oke, Mbak Kiki tadi bilang bahwa maju sebagai wakil calonnya untuk wali kota Parepare. Nah, bagaimana ceritanya sehingga Mbak Kiki mau yakin maju sebagai calon wali kota? Kemarin itu tadi support dari keluarga. Jadi kakak-kakak saya mendukung, mensupport, apalagi ada support dari ibu saya di situ. Karena saya sangat percaya doa dan restu dari ibu itu benar-benar sangat mustajab, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ibu saya memberikan doa restu dan mensupport saya untuk maju menjadi bakal calon wakil, saya langsung bulatkan tekad untuk maju. Ini kan sebagai wakil. Nah, terus Mbak Kiki ini bukan dari kader partai politik. Nah, terus bagaimana nanti prosedurnya sehingga Mbak Kiki betul-betul bisa terwujud maju kandidat sebagai calon wali kota? Bagaimana prosedurnya nanti? Kalau menurut saya sih, kalau wakil itu bisa independen. Jadi tidak perlu ada background politik. Kalau wakil sebenarnya sih mengikut ke calon wali kotanya nantinya. Jadi wakil kan sebenarnya kita wakil itu tunggu di Pinang. Ya. Jadi wakil tunggu di Pinang, kita lihat yang meminang wali kota siapa. Nanti wali kotanya kan ibaratnya sudah didukung nih sama partai-partai yang mana yang akan mendukung. Nanti wakilnya akan ikut sepaket nanti pasti tentunya. Jadi kalau wakil itu tidak diwajibkan untuk ada latar belakang politik di belakangnya. Oke. Jadi kira-kira apa yang menjadi landasan atau kalkulasi kandidat nanti untuk katakanlah meminang
Mbak Kiki ini sebagai wakilnya, apa kira-kira yang menjadi pertimbangan calon wali kota untuk misalnya bahwa saya mau Mbak Kiki deh sebagai wakil saya. Nah, kira-kira Mbak Kiki dalam posisi sekarang ini apa yang dipunyai gitu, apa modal besarnya sehingga calon wali kota itu nanti mau memastikan bahwa saya akan berpasangan dengan Mbak Kiki. Mau meminang saya begitu ya. Jadi pertama saya sudah terbiasa memimpin. Itu yang paling utama, kepemimpinan. Karena untuk menjadi wali kota dan wakil itu kita harus punya jiwa kepemimpinan. Nah itu kan saya udah jalani di perbankan. Saya salah satu pimpinan bank ditempatkan di Maros. Nah yang kedua, saya orang ekonom. Saya punya ilmu perekonomian selama saya di perbankan. Itu selama 21 tahun karena saya masuk di perbankan 2003. Berarti sudah 21 tahun ilmu perekonomian dan perbankan yang saya punya. Sehingga saya merasa tentunya karena saya punya ilmu di situ, wali kotanya tentunya punya ilmu politik yang sangat-sangat luar biasa, pengalaman politik yang sangat-sangat luar biasa. Jadi bisa saja nanti wali kotanya ngurusin pemerintahan, wakilnya misalnya saya wakilnya ngurusin perekonomian. Karena saya di bidang itu, berarti kan sejalan tuh, bisa sepaket. Ibaratnya yang ngurus perekonomian wakilnya, urus pemerintahan wali kotanya. Itu saya punya itu, jadi saya punya modal itu. Kalau yang lain sih mungkin karena beda tuh, orang memimpin hanya memimpin beberapa staf aja, karyawan, atau berbicara di forum. Beda berbicara di forum, bicara sama pegawai kita, sama berbicara di forum depan umum, itu beda. Nah itu, mungkin yang lain belum tentu punya itu. Kalau saya berbicara di depan umum, di forum sebanyak apapun, itu sudah hal biasa buat saya. Ini Mbak Kiki ini namanya apa, masuk dalam lembaga survei? Masuk ya? Masuk. Nama Mbak Kiki ini di urutan keberapa dalam Kemarin sebenarnya ada salah satu partai politik itu karena melihat survei saya, dia memasukkan nama saya di salah satu partai pengusung untuk mengusung saya menjadi wakil. Karena di awal Mei kemarin kan ada survei itu turun. Nah saya disurvei di posisi 1,5%. Sementara ya saya dengan hasil survei seperti itu, saya ya merasa ini apresiasi juga karena saya bukan background politik tapi bisa mencapai di angka 1,5%. Mungkin dengan saya tambah kecepatan lagi karena saya mungkin bisa dapat survei segitu karena saya turun ke masyarakat. Kalau saya menambah lagi kecepatan saya, ibaratnya yang tadinya saya 2 titik, 1 titik, 2 titik, saya tambah menjadi 3 titik per hari, itu bisa menjadi 4%, 5% di penghujung nanti sebelum penetapan itu. Kan penetapan nanti kalau nggak salah di akhir Juli nih. Jadi kalau saya sudah punya 1,5% di awal April kemarin, otomatis kan dengan saya menambah kecepatan, nambah kilometer sampai Mei, Juni, di akhir Juli sebelum penetapan, ya saya bisa di 5% insya Allah. Apa yang Mbak Kiki lakukan sebelumnya sehingga Mbak Kiki ini begitu terkenal di Parepare dan bahkan masuk di deretan nama yang menjadi daftar survei? Apa yang pernah dilakukan? Jadi sebenarnya sih kalau menurut saya sekedar menaikkan baliho itu ndak ada gunanya. Kenapa? Masyarakat hanya mengenal kita lewat baliho. Jadi saya begitu meniatkan diri untuk maju menjadi bakal calon wakil wali kota, saya langsung turun ke masyarakat. Turun ke masyarakat sehingga sampai dengan saat ini saya sudah 30 titik, berarti sudah kurang lebih 3.400 warga masyarakat yang saya temui. Dan bukan hanya sekedar bertemu, saya berjabat tangan langsung. Karena itu sebenarnya berjabat tangan langsung itu bisa membangun chemistry antara kita dengan masyarakat. Nah sehingga mungkin dengan pola itu yang saya gunakan sehingga saya bisa masuk dalam daftar ini survei itu. Sejak kapan Mbak Kiki ini turun ke masyarakat untuk berkampanye atau bersosialisasi sebagai calon wali kota?
Masih Ramadan 1 minggu sebelum Lebaran saya sudah turun ke ini. Berarti sudah 2 bulan lebih saya turun. Jadi begitu saya berniat untuk maju, saya pasang baliho. Besokannya langsung turun ke masyarakat sampai dengan saat ini. Ini jadwal saya nanti karena harusnya kan di Jumat saya sudah harus stay di sana di Parepare, tapi karena saya masih punya tanggung jawab di Kota Makassar, di Makassar karena pekerjaan saya, sehingga digeser tuh ke minggu depan. Itu udah full tuh ininya kegiatan yang saya mesti turun ke masyarakat. Iya. Mbak Kiki sekarang sudah punya tim ya? Sudah punya. Sudah. Berapa orang timnya? Karena saya masih bakal calon, sehingga timnya saya masih batasi. Nanti setelah dari bakal pindah ke calon, baru saya buka tim menambah tim lagi untuk ini untuk lebih banyak. Kalau ini sekarang sih belum begitu banyak, karena kenapa? Di setiap titik saya mengambil 3 orang, dan itu pun tergantung masing-masing masyarakatnya yang suka rela mau menjadi tim saya, bukan saya yang mengajak dia yang menyodorkan diri untuk menjadi tim saya. Jadi di setiap titik, jadi yang tadinya saya tidak punya tim sama sekali, saya turun ke satu titik pertama ada 3 yang bergabung, masuk lagi titik kedua bergabung lagi itu 3, masuk lagi ke titik ketiga gabung lagi 2, sampai dengan saya titik ke-30 ini. Nah, coba hitung sendiri. Bisa dihitung sendiri sudah berapa tim saya. Nah, kira-kira apa sih daya pesona seorang Mbak Kiki ini sehingga masyarakat Parepare mau gabung dengan Mbak Kiki? Karena sebenarnya sih kalau saya turun itu dominan yang hadir kebanyakan perempuan. Perempuan, karena mungkin yang mau menjadi pemimpinnya calonnya perempuan, sehingga antusias yang hadir itu perempuan. Dan saya juga melihat di Kota Parepare itu hampir 68% itu pemilihnya perempuan. Wow. Jadi lebih banyak perempuan sebenarnya pemilihnya daripada laki-laki. Ya, dan saya mau bikin sejarah nih di Kota Parepare. Insya Allah kalau memang garis tangan saya menakdirkan saya untuk menjadi wakil, saya mau bikin sejarah. Wakil wali kota pertama perempuan di Kota Parepare itu adalah saya. Ya, supaya jadi saya ngomong ke masyarakat, harus ada pemimpin perempuan biar ada mewakili suara hati perempuan yang ada di Kota Parepare. Itu sehingga saya mendapat dukungan banyak dari masyarakat. Siapa yang menginspirasi Mbak Kiki ini harus sebagai seorang perempuan dan mau tampil sebagai perempuan? Kalau menginspirasi sih ya banyak sebenarnya yang jadi kalau dulu memang dominan laki-laki kan yang memimpin, kalau sekarang kan kesetaraan. Yeah. Tapi bukan berarti adanya kesetaraan gender, bukan berarti perempuan harus mengalahkan laki-laki. Perempuan harus menempatkan diri sebagai di bawah laki-laki ceritanya. Nah, itulah sebabnya karena saya tahu menempatkan diri sehingga saya maju jadi bakal calon wakil, bukan wali kota. Karena saya memang merasa wali kotanya harus laki-laki nih, wakilnya harus perempuan. Contoh aja, Pak, di rumah tangga itu kan idealnya berpasangan. Pemimpinnya laki-laki, wakilnya perempuan, istrinya perempuan. Nggak ada kan orang bikin rumah tangga laki-laki sama laki-laki, perempuan sama laki-laki, ada nggak Pak? Nggak ada kan ya? Ya, jadi kalau misalnya, nah begitupun di pemerintahan idealnya itu pemimpinnya laki-laki, wakilnya perempuan. Karena kalau pemimpinnya sama-sama laki-laki, sama-sama mau memimpin. Iya, itu sih yang saya lihat. Kalau yang memimpin sama-sama laki-laki, 01-nya laki-laki, 02-nya laki-laki, sama-sama mau memimpin. Jadi memang harus wakilnya harus perempuan, kalau saya idealnya. Jadi Mbak Kiki ini yakin bahwa pasangan untuk pemerintahan wali kota Parepare ini harus pasangan laki-laki dan perempuan ya. Karena itu lebih ideal ya untuk mencapai tujuan. Iya. Bisa samawa sakinah mawaddah warahmah. Iya, karena kalau saya lihat ya di Parepare, karena saya asli Parepare, saya melihat kepemimpinan di Parepare. Sebelum-sebelumnya kan wali kotanya laki-laki, wakilnya laki-laki. Pindah periode lagi, sebegitu lagi. Wali kotanya laki-laki,
wakilnya laki-laki lagi. Tidak ada yang menghabiskan masa periodenya bersama. Baru berjalan 2 tahun sudah berlawanan. Kenapa sama-sama mau memimpin? Jadi kalau insya Allah kalau nanti berpasangan, dia akan bisa menghabiskan masa periodenya bersama. Ya, itu sih. Dan kita lihat sekarang nih, ini kan pencalonan banyak nih, apalagi gubernur Sulawesi Selatan kan, coba lihat. Sekarang sudah waktunya memang berpasangan. Kemarin kan sudah diumumkan tuh, Nasdem mengumumkan bahwa calon gubernur untuk yang diusung sama partai Nasdem kemarin, karena saya lihat di berita, Sudirman Sulaiman sama Fatmawati Rusdi itu kan berpasangan. Nah ada lagi saya lihat berita tadi, untuk wali kota, calon wali kota Makassar, Munafri mau meminang Indira, istrinya Pak Dani Pomanto. Berarti kan memang sekarang zamannya memang berpasangan. Karena memang ya itu idealnya memang berpasangan, supaya tidak ada yang mau memimpin sama-sama memimpin, harus berpasangan. Baik. Artinya Bu Kiki yakin bahwa Parepare sekarang ini butuh figur atau butuh sentuhan perempuan. Iya, harus butuh sentuhan perempuan. Karena saya turun ke masyarakat 30 titik, saya turun, masyarakat mengeluhnya begitu. Kalau perempuan dia punya masalah, dia punya keluhan atau ada yang dia mau sampaikan, kalau pemimpinnya laki-laki ada batasan mereka untuk menyampaikan. Tapi kalau sama-sama perempuan, mereka tidak ada malu, pasti mereka akan menyampaikan karena mereka merasa kita sama-sama perempuan. Itu yang mereka keluhkan semua. Makanya masyarakat semua berharap, karena alhamdulillahnya saya turun ke beberapa titik, semua masyarakat mendoakan, malah ada yang bernasar kalau saya betul-betul nanti terpilih menjadi wakil wali kota, terpilih nantinya di periode ini, mereka ada yang bernasar puasa seminggu, ada yang berniat memang tahajud sampai 7 hari 7 malam. Alhamdulillah lah, saya sebenarnya bersyukur sekali karena bisa mendengarkan langsung dari masyarakat itu berarti sudah aspirasi masyarakat beneran, bukan cerita warung kopi. Karena kalau politik kan banyaknya cerita di warkop, cerita warung kopi. Nah itu sebenarnya cerita warung kopi itu tidak real menurut saya. Yang real itu pada saat kita turun ke masyarakat, kita mendengarkan langsung apa yang masyarakat sampaikan ke kita, itu yang real. Jadi 68% pemilih perempuan di Parepare. Iya. Dan 68% itu menginginkan pemimpin perempuan di Parepare. Iya. Iya. Karena menurutnya kalau pemimpin perempuan, mereka bisa menyampaikan problemanya, keluh kesahnya langsung kepada pemimpin perempuan. Oke. Nah, kira-kira di baliho-baliho yang dipasang Bu Kiki itu apa tagline Bu Kiki? Apa yang menjadi semboyan, apa yang menjadi ikonnya Bu Kiki? Di semua baliho saya tidak ada tagline sih. Nggak ada. Ya, saya cuman mencantumkan di bawah foto saya bakal calon wakil wali kota Parepare, itu aja. Saya nggak ada tagline apa-apa. Tagline-nya itu saya menyampaikan langsung ke masyarakat. Jadi tidak ada, karena percuma juga pasang tagline di baliho, itu kan butuh masyarakat mesti memperhatikan ini kalau masyarakatnya, karena begitu banyaknya baliho yang tersebar di jalan sehingga tagline kita nantinya pasti akan tidak terbaca. Kalau kita turun langsung ke masyarakat menyampaikan tagline kita langsung ke mereka, itu bisa langsung sampai, bisa tepat sasaran menurut saya. Jadi Mbak Kiki yakin, percaya komunikasi politik itu lebih efektif menyampaikan langsung dari hati ke hati ketimbang di baliho-baliho itu ya? Iya, betul. Tapi tidak menutup kemungkinan alat peraga itu sebenarnya juga mendukung. Jadi selain kita memasang alat peraga, salah satunya adalah baliho dan spanduk di mana-mana, ibaratnya branding. Ya. Kita branding kota Parepare dengan foto kita, dengan muka kita, supaya masyarakat kemana-mana, ke jalan sini, lihat foto kita lagi ke jalan sini. Nah itu sebenarnya salah satu menambah popularitas juga. Tapi kalau untuk utamanya harus memang turun ke masyarakat. Nah nanti kalau insya Allah betul-betul jadi
aspirasi dan keinginan kaum perempuan ini mau dikemanakan nantinya? Atau apa program andalan yang akan diwujudkan untuk memediasi aspirasi dan keinginan kaum perempuan yang 68% itu? Iya, tentunya karena saya punya ilmu di bidang perekonomian, saya punya ilmu di bidang perbankan, saya punya link dan jaringan di situ, sehingga yang paling utama yang saya akan lakukan, saya akan mengembangkan UMKM yang ada di Kota Parepare, pelaku-pelaku usaha, khususnya menengah ke bawah, bukan menengah ke atas, khususnya menengah ke bawah, dan khususnya perempuan. Nah, itu mungkin dengan memberikan bantuan modal usaha, tentunya ya pasti nantinya menggandeng salah satu perbankan yang ada di Kota Parepare untuk memberikan bantuan modal bagi pelaku usaha dan membuka yang sebesar-besarnya investor. Karena kenapa? Biar pengangguran berkurang, karena itu tidak menutup kemungkinan di Kota Parepare itu banyak banget pengangguran, khususnya perempuan ya. Saya ibaratnya hadir di sini mewakili perempuan. Ya. Jadi saya pasti lebih mengutamakan perempuan-perempuan yang ada di kota kelahiran saya. Menurut Mbak Kiki, kira-kira apa sih keunggulan perempuan dibandingkan dengan laki-laki? Apa keistimewaan perempuan dibanding laki-laki terkhusus dalam hal menangani pekerjaan, urusan-urusan profesionalisme? Kira-kira apa kelebihan seorang perempuan? Jadi jangan salah, perempuan itu makhluk terkuat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi laki-laki itu tidak ada apa-apanya sebenarnya. Perempuan itu makhluk terkuat. Kenapa saya bilang makhluk terkuat? Coba. Ya. Perempuan kalau hidup sendiri, tinggal sendiri, dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Contoh misalnya, di rumah galonnya habis, dia bisa angkat sendiri galon, ganti galon. Atap rumahnya bocor, dia pasti berusaha sendiri manjat untuk menyelesaikan itu permasalahan yang ada di rumahnya atau apapun itu. Dia antara anak sekolah, mau naik motor, pokoknya semua dia lakukan. Tapi laki-laki bisa enggak melakukan aktivitas dalam waktu yang bersamaan, sementara anaknya diayun, sementara memasak, dia juga sementara mencuci. Bisa enggak laki-laki lakukan itu? Pasti enggak bisa. Pasti enggak bisa. Iya, laki-laki memang cuman bisanya mencari nafkah. Perempuan mencari nafkah bisa, mengurus rumah bisa, mengurus anak bisa. Jadi perempuan adalah makhluk terkuat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Masya Allah, hidup perempuan. Iya. Insya Allah menang. Insya Allah menang. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau bicara soal generasi milenial dan generasi Z yang sekarang ini semakin banyak bertumbuh, apa yang kira-kira Mbak Kiki ingin wadahi mereka? Jadi kaum milenial itu sebenarnya sangat-sangat bermanfaat, saya bilang, karena ada juga sebagian orang bahwa milenial itu ancaman. Saya rasa itu salah besar itu. Kaum milenial itu sebenarnya bermanfaat. Kenapa? Karena milenial itu semua anak-anak milenial itu kreatif. Banyak yang bisa kita kembangkan di anak-anak milenial. Mau itu di bidang olahraga, seni atau apapun itu. Karena sekarang di era digitalisasi, anak milenial lebih paham loh daripada kaum kolonial. Kan kita ini kaum kolonial kan ya. Kalau anak-anak sekarang kan milenial. Kalau zamannya kita kolonial. Jadi kolonial itu sudah terbelakang dibanding anak-anak milenial. Nah, anak-anak milenial ini kita bisa kembangkan, mereka punya bakat, kemampuan, lebih kreatif lah anak-anak milenial itu. Iya. Jadi Mbak Kiki yakin bisa memberdayakan mereka ya? Bisa banget. Dan akan mempraktikkan semua apa yang dibutuhkan. Iya, insya Allah. Insya Allah. Apalagi saya ya mau dibilang, mau diajak motoran, ayo. Saya pernah Makassar Manado motoran. Masya Allah. Iya. Mau diajak, pokoknya mau diajak apapun, mau diajak seni, bisa juga. Mau diajak ngeband, bisa juga. Saya alat musik bisa.
Jadi kalau untuk anak-anak milenial, pokoknya bisa lah. Jadi saya bisa memposisikan diri di milenial masuk, di kolonial masuk, gitu. Nah kira-kira untuk program olahraga dan program seni di benak Mbak Kiki ini apa yang akan dibuat nantinya? Misalnya kalau di Makassar ini orang ribut tentang pembangunan stadion Matuangin yang berstandar internasional, berstandar FIFA. Nah kira-kira di Parepare nantinya baik di olahraga dan seni apa yang akan ditawarkan ke masyarakat oleh Mbak Kiki ini yang membanggakan kota Parepare. Iya. Jadi di Parepare itu kan sudah ada stadion. Alhamdulillahnya pemimpin sebelumnya sudah mewujudkan itu. Karena kemarin kan setiap ada pertandingan PSM berpusat di Parepare. Yang harusnya kan berpusatnya sebenarnya harus di Makassar. Tapi karena pemimpin sebelumnya alhamdulillahnya bisa mewujudkan itu, bisa membangun stadion sebesar itu, semega itu di kota Parepare. Nah itu paling tidak harus bisa lebih dipertahankan, lebih dikembangkan. Ya tentunya dengan adanya stadion besar di kota kita ya mesti disupport semua apa yang dibutuhkan untuk membesarkan, membuat rame stadion itu. Kalau untuk seni sih saya rasa di Parepare itu bagusnya nanti kalau yang ada di kepala saya ya, bagusnya dibangun memang ada gedung seni khususnya. Jadi ada salah satu gedung seni itu semua seni ada di situ. Jadi mau itu teater. Karena saya rasa anak-anak kita sekarang, ya saya ngomong anak-anak kita karena saya merasa sudah kolonial. Anak-anak kita sekarang itu punya bakat, ada yang bisa teater, karena ada yang bisa menari, jadi semua berpusat. Nanti bagusnya ada gedung seni khususnya, jadi semua karena Parepare ini letaknya di tengah-tengah nih, jadi dari Kabupaten Pinrang, dari Kabupaten Sidrap, dari kabupaten-kabupaten itu bisa nanti berpusatnya di kota Parepare gitu. Karena apalagi ada putra daerah Parepare juga, itu salah satu teman saya. Putra daerah Parepare yang dipercayakan mengelola gedung teater yang ada di Jakarta. Nah, kenapa itu tidak kita berdayakan di kota sendiri? Padahal ilmunya dia sangat-sangat luar biasa, malah kepake tuh di Jawa sana. Harusnya kita punya gedung teater sendiri, gedung kesenian sendiri, kita ambil dia untuk mengembangkan seni yang ada di kota Parepare. Itu sih. Mbak Kiki punya catatan nggak orang-orang putra terbaik Parepare yang ada di luar Parepare? Artinya tadi ada di Jakarta. Nah selain ahli seni, di catatan Mbak Kiki selain kemampuan seni apalagi putra terbaik Parepare yang ada di luar? Saya rasa banyak banget. Iya banyak sekali tentunya anak-anak kita ya. Bukan hanya dari sisi seni, dari sisi olahraga juga tentunya pasti. Malah jangan sampai anak-anak asli kota Parepare ini diambil sama daerah lain. Dari sisi agama juga, misalnya yang khatam Al-Quran, jangan sampai asli Parepare ini dipakai sama kota lain untuk dipakai ilmunya gitu. Jadi kita harus mempergunakan ilmu anak-anak kita di kota kelahiran kita sendiri, di kota Parepare sendiri. Menurut pengamatan Mbak Kiki, kira-kira potensi apa, potensi terbesar yang dimiliki kota Parepare untuk bisa menjadi primadona untuk dikembangkan menjadi kekuatan dalam mengembangkan katakanlah perekonomian di Parepare? Parepare itu sebenarnya semua sudah terbentuk. Mulai dari UMKM-nya, apalagi di Parepare udah dibangun ITH, ya kan? Apa itu ITH? Institut Teknologi Habibie, benar. Nah itu sangat-sangat luar biasa loh, bisa ada dibangun ITH, salah satu institut teknologi Habibie di kota Parepare. Karena memang kan Habibie kelahiran kota Parepare. Jadi sebenarnya Parepare itu banyak menciptakan orang-orang yang hebat. Nah di Parepare itu sudah terbentuk UMKM-nya, udah terbentuk. Sudah ada institut teknologinya juga.
pariwisatanya juga sebenarnya di Parepare juga ada banyak. Kenapa Parepare tidak kita jadikan kota persinggahan perlintasan? Karena kota Parepare ini adalah kota perlintasan. Setiap daerah yang mau ke Makassar pasti melintasi kota Parepare. Kita buatlah Parepare ini sebagai kota persinggahan di mana orang di situ akan mampir berkuliner, mampir berwisata, dan menjadi pusat pendidikan bagi anak-anak yang berada di luar-luar kota Parepare. Dipusatkan di kota Parepare. Saya rasa dengan kita kembangkan itu semua, Parepare bisa meningkatkan perekonomiannya jauh lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya. Oke. Apakah Mbak Kiki ini melihat ada prospek yang menjanjikan bagi Parepare terkait dengan nanti adanya Ibu Kota Nusantara itu? Kira-kira punya imbas positif tidak dalam pandangan Mbak Kiki ini dengan IKN itu, dan kira-kira apa yang akan diprogramkan terkait dengan IKN dalam hubungannya dengan Parepare? Saya rasa pasti ada imbasnya. Kenapa? Karena IKN juga kan sekarang berpusat kalau nggak salah di Kalimantan ya. Nah, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat juga paling tidak ke Parepare itu tidak begitu, ibaratnya jaraknya tidak terlalu jauh. Kalau ke ini ya, dia berada di daerah Kalimantan. Nah, di situ pasti tentunya kita bisa tingkatkan, karena di Parepare itu coba kita perhatikan, masuk kota Parepare sepanjang pantai itu sudah berdiri banyak kulineran, UMKM kulineran. Nah, otomatis orang-orang pastinya dengan adanya IKN berada di Kalimantan sana, itu bisa memikat orang-orang yang berkunjung ke IKN, pasti nanti akan berkunjung ke Parepare, ke kota Parepare. Jadi akan berimbas secara positif ya. Berimbas secara positif. Apakah penduduk di Kalimantan ini, di KN ini, ada banyak warga Parepare di sana? Nah, setahu saya seperti itu sih. Di Kalimantan itu banyak sebenarnya orang Bugis, dan ya karena saya juga sempat mendengar di Kalimantan itu ada namanya kota Bugis, daerah Bugis. Mungkin dalam satu daerah ada di Desa Manani, Kabupaten Manani itu semua orang Bugis di situ. Nah, tentunya orang Bugis itu tentunya orang Parepare, orang Pinrang gitu, dan pasti kebanyakan orang Parepare. Ya, jadi dengan banyaknya orang Parepare di sana, tentunya ya pasti akan imbas juga ke kota Parepare. Mbak Kiki, banyak orang bilang bahwa di politik itu harus punya amunisi, terutama kemampuan finansial yang tanpa batas. Bagaimana pendapat Mbak Kiki tentang itu, dan apakah Mbak Kiki siap dengan modal besar untuk di politik? Iya, kota Parepare itu salah satu kota manipolitik menurut saya. Benar-benar manipolitik. Jadi ada beberapa kota yang ada di Sulawesi Selatan itu masuk dalam kota manipolitik, termasuk Parepare. Jadi memang sebenarnya di mana-mana orang berpolitik itu pasti butuh finansial. Cuman ya kalau menurut saya sih, karena semua, kalau saya melihat dari beberapa calon-calon legislatif yang sebelumnya, yang pilkada kemarin, ada yang menggelontorkan finansialnya sangat luar biasa tapi tidak kepilih. Ada yang mengeluarkan finansialnya ya cuman seberapa tapi kepilih. Jadi berarti menurut saya finansial bukan semata-mata faktor yang paling utama. Kita membangun chemistry di masyarakat itu adalah modal utama sih sebenarnya menurut saya. Karena ada sebenarnya masyarakat juga, ya memang banyak yang mengatakan bahwa masyarakat kita sekarang ini masyarakat pintar. Jadi semua yang berbau-bau finansial ya pasti
Siapa sih yang tidak mau gitu kan? Tapi ya ibaratnya gini, dalam suatu hubungan kayak sudah terjalin chemistry dengan si A misalnya. Nah si A ini chemistry-nya bagus sekali. Si calon ini dengan masyarakat hubungannya sangat-sangat bagus sekali. Tapi si B, si C, si D itu punya finansial lebih banyak. Sementara si A hanya ya ada tapi tidak sebanyak yang lain. Yang lain datang ke masyarakat itu menawarkan finansial. Nah karena masyarakat kita pintar, diambil dong. Iya kan, diambil. Saya kan gak minta. Diambil tapi yakin dan percaya. Yang dipilih siapa? Yang dipilih yang punya chemistry ini. Tapi yang lain ini diambil. Itu. Jadi sebenarnya chemistry itu yang lebih utama. Oke, kita sampai pada bagian terakhir. Apa yang mau disampaikan Mbak Kiki untuk meyakinkan para kandidat wali kota Parepare ini untuk memina Mbak Kiki sebagai wakilnya dan juga masyarakat memilih nantinya Mbak Kiki? Iya, saya cuman mau menyampaikan bahwa untuk calon wali kota Parepare tentunya saya berharap yang peluangnya menang. Saya yakin karena yang peluangnya menang pasti diidolakan sama masyarakat kota Parepare. Karena apa? Masyarakat itu mengidolakan pemimpin yang berjiwa sosial pertama. Terus yang bermasyarakat. Terus yang bisa dipercaya tentunya dan cerdas, utamanya cerdas. Tentunya saya yakin wali kota idola kota Parepare itu pasti akan memilih wakil yang sepadan dengan dia. Pasti dia juga akan mencari wakil yang cerdas, wakil yang sosial, berjiwa sosial, wakil yang bermasyarakat, wakil yang terpercaya dalam hal ini adalah amanah. Seperti nama saya membikin tagline buat nama saya. Jadi kalau saya turun ke masyarakat, saya bikin tagline. Nama saya Resti Anugrah Asis, R-nya adalah Rama, A-nya adalah amanah. Saya amanah. Karena kenapa? Saya sudah 21 tahun di perbankan, alhamdulillahnya masih dipercaya. Dan A-nya lagi aminkan, insya Allah. Insya Allah. Baik, sahabat Uki, demikian bincang-bincang kita dengan salah seorang calon wakil wali kota Madya Parepare, Mbak Reski Anugrah Asis. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada kita itu memberikan pencerahan dan bisa menarik bagi para calon wali kota Parepare untuk menjadikan beliau sebagai wakilnya, dan semoga masyarakat Parepare terutama kaum perempuan memilih sesama perempuan. Demikian, sampai jumpa pada episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.